Halo rekan mahasiswa, kembali lagi dengan saya. Pada inisiasi ketiga ini, kita akan mempelajari modul 4 buku materi pokok EKSI 4202 edisi 3 mengenai ketentuan umum perpajakan. Di dalam inisiasi ketiga ini terdapat PowerPoint materi pada modul keempat, forum diskusi OER, dan tes formatif. Silahkan dipelajari materinya. Tambahkan materi, Anda dapat menonton video OER yang sudah diupload. Nah, sedangkan rumusan capaian pembelajaran umum dan khususnya itu yang pertama, seperti kompetensi umum. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang ketentuan umum perpajakan. Sedangkan kompetensi khususnya yang pertama adalah menjelaskan pengertian umum dalam sistem perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, pengertian, fungsi, manfaat, dan tata cara memperoleh peserta penghapusan NPP dan NPPKP. Yang ketiga, pengukuhan pengusaha kena pajak, fungsi dan manfaat PKP, serta pencabutan pengukuhan PKP. Yang keempat, ruang lingkup pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan sarana surat-surat SSP. Yang kelima, pelaporan pajak dengan menggunakan sarana surat pemberitahuan atau disebut SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang keenam, hak dan kewajiban wajib pajak terkait NPWP, pelaporan perbaikan surat laporan. Nah, seperti itu kompetensi khususnya. Nah, lanjutnya adalah kita masuk dalam materi ya. Materi kita itu ketentuan umum pajak. Nah, ketentuan umum dan prosedur dan tata cara perpajakan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang prosedur umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 27 dan 27 Nomor 16 Tahun 2009 seperti yang ada bahkan di samping itu. Dalam penjelasannya bahwa ketentuan dalam KUP mengatur cara pajak yang sudah berlaku dapat dijalankan seperti ini ya. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau sering disebut in-tax. Terus pajak pertama nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau sering disebut added tax VAT dan sales tax on luxury goods atau pajak penjualan atas barang mewah PPNBM seperti itu. Nah, tahun pajak. Pengertian tahun pajak sebagaimana dijelaskan di atas adalah jangka waktu 1 tahun kalender dari 1 Januari sampai 31 Desember kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Maka wajib pajak harus melapor atau memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan. Lalu penetapan tahun pajak. Dalam hal penetapan tahun pajak, khususnya tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender, maka yang menjadi pedoman adalah banyaknya bulan dalam tahun tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan tentang KUP. Dasar hukumnya itu bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah yang terakhir itu menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Nomor 16 Tahun 2009. Bisa dilihat sendiri ya di samping itu ya. Terus itu juga ada aturan-aturannya sendiri ya gitu. Nah, digambarkan di samping ini bahwa dasar hukum dalam melaksanakan penyelesaian kewajiban pajak didasarkan pada peraturan perundang-undangan KUP yang meliputi undang-undang yang bersangkutan, kemudian peraturan-peraturan yang melaksanakannya seperti itu. Nah, sekarang adalah pengertian umum dan hak kewajiban terkait dengan NPWP dan PKP. Siapa yang membayar pajak? Yang pertama itu adalah individu dan yang kedua adalah perusahaan. Lalu yang di tengah itu maksudnya adalah pemungut pajak atau dia itu sebagai pemotong pajak tertentu.
Wajib pajak adalah orang pribadi atau sering disebut individu atau badan atau korporat meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, selanjutnya adalah pengertian fungsi dan manfaat NPWP. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang KUP tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, pengertian nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap pajak hanya diberikan satu saja. Nah, apa sih NPWP itu fungsinya? Yang pertama, sebagai tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak. Yang kedua, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam pengawasan administrasi perpajakan, faktur pajak, surat pemberitahuan baik yang bulanan atau masa maupun tahunan harus mencantumkan NPWP. Nah, bagaimana cara memperoleh NPWP? Nah, kita bisa lihat nih, wajib pajak mendaftar di tempat seperti apa. Bisa dilihat di kiri di belakangnya. Nah, dalam penjelasannya itu adalah bahwa tempat mendaftarkan diri wajib pajak taxpayer adalah di kantor pelayanan pajak KPP. Wajib pajak dapat sebagai individu maupun badan hukum seperti PT atau mungkin korporat yang juga dapat berfungsi sebagai pemungut atau pemotong pajak dari pihak lain. Selanjutnya adalah pengaturan pendaftaran dengan perkembangan teknologi. Tempat pendaftaran atau pelapor wajib pajak atau pengusaha kena pajak tertentu. Seperti ini ya, bisa dilihat sendiri penjelasannya itu KPP apa, FC dan I seperti apa, terus BUMN itu seperti apa, PMA itu kayak apa, bentuk usaha tetap, BUT, dan lain sebagainya. Lanjut. Dalam gambar di atas tadi, nampak bahwa pengaturan pembagian KPP tempat mendaftar wajib pajak pelaporan pengusaha tertentu adalah yang pertama seluruh wajib pajak BUMN dan wajib pajak BUMD di wilayah Jakarta di KPP perusahaan negara dan daerah. Yang kedua, wajib pajak PMA tidak go public di KPP PMA kecuali yang telah terdaftar di KPP lama dan wajib pajak di kawasan berikat dengan permohonan diberikan kemudian mendaftar di KPP setempat. Yang ketiga, wajib pajak badan dan orang asing di KPP Gadora. Yang keempat, wajib pajak go public di KPP perusahaan atau masuk perusahaan go public kecuali wajib pajak BUMN atau BUMD serta wajib pajak PMA yang berkedudukan di kawasan berikat. Yang kelima, wajib pajak BUMD di luar DKI Jakarta di KPP setempat. Wajib pajak BUMN atau BUMD PMA Badora go public di luar Jakarta. Khusus PPh pemotongan atau pemungutan dan PPN atau PPNBM di KPP tempat cabang atau kegiatan usaha. Nah, selanjutnya adalah batas waktu pelaporan untuk pendaftaran NPWP atau nomor PKP. Tempat pendaftaran wajib pajak bisa dilihat sendiri di samping itu. Taxpayer itu yang daftar tuh siapa aja, ada 3 di situ, individual, terus apa itu ya, tax collection, terus yang ketiga corporate tadi yang seperti apa perusahaan, terus membayar di tax service office kantor pelayan pajak. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 5 dan Peraturan Nomor 621/PJ tahun 2010 diatur batas waktu permintaan NPWP dan nomor PKP yaitu sebagai berikut. Yang A, untuk NPWP diatur tidak boleh melewati 1 bulan setelah usaha dimulai. Yang B, untuk nomor PKP diharuskan sebelum dilakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Nah,
Selanjutnya adalah pemindahan wajib pajak. Perubahan alamat wajib pajak. Seperti yang di belakang itu ya. Nah, selanjutnya adalah permintaan wajib pajak yang disertai dengan penyertaan alamat yang baru atau alamat yang baru itu seperti mana kayak gitu lah. Nah, lanjutnya tuh seperti bisa dilanjutkan sendiri ya. Seperti itu. Nah, ini termasuk dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 PMK tahun 2012 Juk Peraturan Nomor 20 garis miring PJ tahun garis miring 2013 tertanggal Maret 2013. Nah, selanjutnya adalah pengaturan undang-undang tentang pembayaran pajak, pelaporan dan pembukuan. Yang pertama, pembayaran massal. Yang kedua, itu pembayaran kekurangan pajak setelah berakhirnya tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang ketiga, pembayaran karena adanya surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding. Macamnya itu ada 3 ya. Nah, pelaporan pajak. Yang pertama itu adalah jenis laporan pajak itu seperti apa. Yang kedua, fungsi SPT wajib pajak itu kayak gimana. Nah, ketiga, batas waktu pelaporan itu sampai kapan. Nah, yang keempat, tata cara pelaporan terakhir dengan e-filing. Nah, yang kelima, hal yang terkait dengan hak dan kewajiban dalam pelaporan. Dan yang terakhir adalah pembukuan dan laporan keuangan. Seperti itu, saya kira materi ini sampai itu. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa di-chat di kolom diskusi ya. Terima kasih. Saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.